Mas, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aman Agung Ansori, Universitas Wahid Hasyim Semarang, jurusan ekonomi, yang ditugaskan untuk mewawancarai pelaku usaha bisnis. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan Mas, nama dan bisnisnya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Husin Sabana. Saya pelaku usaha di bidang jasa, yaitu usaha saya bernama OTS Clean Shoes. OTS Clean Shoes itu bergerak di bidang jasa atau treatment sepatu yang berlokasi di Sampangan, Semarang, Jawa Tengah. Apa sih Mas yang menginspirasi Masnya untuk mulai usaha bisnis Clean Shoes? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Pertama itu pada pas zaman corona covid itu pandemi kan, kuliah masih libur, terus saya iseng untuk mencoba usaha. Sebelum saya usaha Clean Shoes itu saya pernah usaha kayak jualan baju atau thrift. Terus menurut saya itu kurang efektif karena saya juga pengetahuan tentang thrift itu masih kurang. Terus saya banding setir ke usaha bidang jasa, yaitu treatment sepatu. Saya terinspirasi dari Dr. Tirta karena saya sering mengikuti kegiatan beliau baik di Instagram maupun YouTube dari Dr. Tirta itu. Kemudian saya mendirikan OTS Clean Shoes yang juga saya berkiblat kepada Dr. Tirta, yaitu Shoes and Care. Selanjutnya, untuk target marketingnya yang pertama siapa sih Mas? Kebetulan saya sendiri mahasiswa dan saya hidup di lingkup kampus, maka dari itu saya menargetkan target utama saya adalah mahasiswa dan para pekerja di lingkup saya di kampus saya. Untuk didirikannya berapa lama sih Mas? Maksudnya kayak dari tahun berapa sih Mas? Kalau didirikan itu sebenarnya itu dari tahun 2021. Cuman saya berani mengimplementasikan itu di tahun 2022. Selanjutnya, bagaimana cara Masnya mengatasi permasalahan atau kendala yang ada di bisnis Mas? Cara mengatasi kendala, sebenarnya kendala itu datang dari bermacam-macam ya Mas, seperti saingan, dan kadang juga saya overorder. Saya bingung cara mengatasinya gimana. Yang pertama itu dari saingan. Saya itu memegang jargon cuci sepatu murah Semarang. Jadi kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing saya, mungkin di Semarang saya paling murah, karena pada umumnya treatment sepatu itu harganya itu kurang lebih 30-45 itu untuk deep clean. Kalau saya 20.000 itu sudah deep clean. Jadi kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing saya itu, menurut pemikiran saya itu udah paling murah di Semarang. Kemudian cara saya mengatasi over order itu, saya mengajak teman-teman kos saya, karena saya sendiri belum mempunyai outlet, saya rumahan di kos sendiri. Jadi saya mengajak teman-teman saya agar ikut bergabung, dan itu juga lumayan membantu saya sendiri gitu Mas. Mengapa Masnya tertarik tentang usaha Masnya untuk sekarang ini Mas? Menurut saya usaha di bidang jasa itu sangat meyakinkan ya Mas. Contoh saja, saya tuh hanya modal sekali di awal, terus untuk kedepannya itu saya ya tidak terlalu khawatir entah itu basi atau gimana. Kalau kita modal seperti usaha makanan kan bisa basi, kalau kita itu enggak. Jadi usaha di bidang jasa menurut saya sangat efektif, dan saya sendiri juga memanfaatkan, kayak mahasiswa kan kadang sibuk atau banyak kegiatan. Jadi saya
dari berpikir saya seperti itu, saya tertarik untuk membuka jasa treatment sepatu, karena ya itu mahasiswa kan banyak yang kegiatan, banyak juga kadang kalau akhir pekan kan kerasa malas atau gimana. Jadi ya dengan dibukanya jasa saya mungkin bisa membantu mahasiswa seperti itu. Selanjutnya Mas, apa yang membedakan produk Anda atau layanan Anda tentang pesaing? Jadi kan untuk bisnis Masnya kayak outline, kayak penjualan sepatu kan banyak di luar nih Mas. Yang membedakan itu apa sih Mas? Seperti yang saya katakan tadi Mas, di usaha kami itu memegang jargon dan memegang prinsip cuci sepatu murah Semarang. Jadi kalau kita membandingkan dengan pesaing yang ada di luar, mungkin dalam treatmentnya sama, cuman kalau harga kita lebih lebih murah, karena memang kami ya target kami kan mahasiswa. Jadi biar tidak terlalu memberatkan gitu, karena saya juga kan gimana, kalau jadi mahasiswa kan mungkin ada keperluan buat makan dan lain-lain, jadi saya mematok harga itu tidak terlalu tinggi. Apa sih tantangan terbesar yang Mas rasakan yang awal mulai usaha sih Mas? Kalau tantangan sendiri itu kan sebenarnya tuh saya itu pemalu Mas, dan untuk mengumpulkan niat kemudian mengimplementasikan ide saya itu butuh perjuangan, karena sejujurnya tuh saya pemalu. Dan yang kedua itu tantangan yang paling berat itu malas Mas. Kadang saya juga seringkali menolak dari tawaran, misal hari ini buka, karena saya ada rasa malas dan mungkin ada kesibukan sendiri, ya saya kadang menolak itu Mas. Pelajaran terpenting apa sih Mas yang Mas rasakan terkait dari pengalaman Mas membuka usaha ini sih? Kalau pelajaran terpenting itu menurut saya, kalau kita punya ide dan selagi ide usaha itu menguntungkan dan tidak, maksudnya itu menguntungkan, ya kita lakukan aja Mas. Jadi kita boleh punya ide, tapi buat apa kalau punya ide itu kita simpan terus? Ada baiknya kita tuh harus berani mengimplementasikan dan harus berani memulai. Kalau kita cuman mengandai-andaikan, kita nggak tahu kan bakal jadi seperti ini, seperti itu. Kayak mengembangkan ya Mas, Iya. ide. Untuk rencana jangka panjangnya Mas ada kepikiran nggak sih Mas, kayak membuka cabang atau kayak ruko gitu sih Mas? Kalau rencana ke depan sih, kalau membuka cabang itu semoga sih bisa Mas. Karena saya sendiri berpikir, saya kan dulu kan ini pertama kali kan di rumah, Ya. di Tegal. Kemudian saya bawa ke Semarang karena sekarang saya hidup di Semarang. Jadi kalau sekarang untuk berpikir untuk membuka cabang itu baru berpikiran saja Mas, karena kan setelah saya lulus, saya harus balik lagi ke Tegal ke rumah. Mungkin kalau memang membuka cabang dan itu rezeki saya, mungkin saya akan membuka cabang di rumah Mas, di Tegal sendiri. Seperti itu. Untuk inovasi yang Mas rencanakan mungkin kedepannya, Ya, inovasi ya Mas. inovasi. Kalau sekarang kan OTS Clean Shoes kan cuman menerima jasa treatment kayak deep clean, terus unyellowing, kemudian whitening. Untuk inovasi ke depan mungkin saya akan lebih membuka lebih banyak treatment, seperti bisa repair sepatu, reglue atau lem baru gitu Mas. Terus repaint untuk warna,
setelah repaint itu saya sebenarnya pengen membuka ke tidak hanya sepatu tapi juga bisa ke tas atau jaket kulit gitu mas, sama helm. Itu mungkin yang baru ada di pikiran saya seperti itu. Selanjutnya apa sih mas yang membedakan treatment cuci sepatu yang ada di Clean Shoes? Yang membedakan di Clean Shoes sama orang-orang umumnya di rumah, kalau orang-orang di rumah itu kan biasanya kan mencuci sepatu itu direndam. Ya kebanyakan direndam sih. Direndam terus sabunnya pun pakai deterjen. Iya. Nah, kalau kita punya sepatu kanvas kemudian kita rendam dan mencucinya itu pakai deterjen, itu terus dijemur langsung di bawah paparan sinar matahari, itu bisa merusak kanvasnya dan bisa lama-lama itu lama-kelamaan bisa menguning mas. Jadi kalau kita cuci sepatunya direndam terus deterjen itu sisa-sisa dari zat yang di deterjen itu masih kayak menempel di bahan kanvas. Itu yang menyebabkan terkadang itu sepatu kanvas yang warnanya putih lama-kelamaan jadi kuning ya. Kalau kita di tempat kita atau di tempat-tempat lain tuh tidak seperti itu caranya mas. Kita mempunyai cara tersendiri ya, dan beberapa kayak obat-obat sendiri lah mas untuk yaitu membedakan di kita sama di orang-orang umum pada umumnya ya. Seperti itu, kita mempunyai cara dan kita mempunyai obat-obatan tersendiri untuk mengatasi hal yang seperti itu. Dan setelah jadi gini, saya ceritakan proses untuk treatment. Biasanya itu kita menerima dari pihak customer, terus kemudian kita cuci. Kalau kita mencuci itu biasanya dari bawah, dari bagian outsole. Kemudian kita setelah outsole baru ke midsole bagian tengah, lalu kemudian kita ke bagian permukaan atau bahannya, lalu ke bagian insole bagian dalamnya mas. Itu proses di clean. Kemudian setelah itu ya kita keringkan pakai hair dryer dan segala macam. Kemudian dikasih antibakteri, kemudian dimasukkan ke dalam plastik ini juga menjadi identitas sendiri bagi usaha kami, OTS Clean Shoes, yang ada di Jalan Menoreh Barat nomor 6, Menoreh Barat 6 nomor 56, Sampangan, Kota Semarang. Begitu mas. Mungkin cukup wawancara dari masnya, semoga sukses ke depannya. Amin. Dan saya banyak terima kasih kepada masnya bisa membagi pengalaman kepada saya juga. Mungkin sekian dari wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih ya, Mas. warahmatullahi wabarakatuh.